Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anis Sulistiani. Di sini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 2 SD. Kita mulai. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, artinya, ya Allah, kami ridho kepadamu sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kita akan lanjut ke materi. Di sini terdapat beberapa menu utama, ada petunjuk penggunaannya, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kuis. Kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mampu menjelaskan sikap jujur. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap jujur. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan dalam hidup sehari-hari. Meneladani perilaku Nabi dan Rasul akan menentukan kita ke jalan yang benar. Kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW teladan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak terpuji kepada umatnya. Anak muslim harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak muslim, kita harus berperilaku terpuji. Salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh setiap muslim adalah perilaku jujur. Apa yang dimaksud jujur? Siapa yang tahu jujur itu apa? Oke, kita bahas ya, apa itu jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Lawan kata jujur adalah berbohong. Berbohong merupakan perbuatan yang tercela. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berbohong dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai anak muslim yang senantiasa berkata dan berbuat jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW.
Di sini ada kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebelum dan setelah Nabi Muhammad SAW itu sangat terkenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Itulah mengapa orang-orang memberi beliau gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Beliau sama sekali tidak pernah berkata atau berbuat bohong. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dipercaya banyak orang. Nabi Muhammad SAW dipercaya penduduk Mekah mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW merawat dan menjaga kambing-kambing itu dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW disenangi para pemilik kambing karena kejujurannya. Di sini kita akan belajar tentang pesan kejujuran. Mari kita lihat, ada 4 gambar yang tertera di sini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, dan gambar 4. Kita bahas bersama-sama ya. Di gambar 1, kita lihat anak-anak sedang bermain di halaman ketika waktu istirahat. Tiba-tiba, salah satu anak menemukan uang yang jatuh di halaman. Lalu apa yang dia lakukan? Ternyata, ia menyerahkan uang tersebut kepada ibu guru. Kemudian, ibu guru pun mengumumkan di depan kelas mencari tahu uang siapa yang jatuh atau hilang. Dari keempat gambar tersebut, kita bisa simpulkan bahwa sikap laki-laki yang tadi menunjukkan contoh sikap meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk anak-anak semua, kalau menemukan barang yang bukan milik kita, jangan diambil ya. Boleh diserahkan kepada ibu guru atau ditanyakan kepada teman-teman, ini barangnya siapa atau ini uangnya siapa. Kemudian kita akan belajar tentang lagu tentang perilaku jujur. Oke, tadi lagu tentang perilaku jujur. Sikap jujur, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua dan guru, dan jujur kepada semua orang. Dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu bersikap jujur, karena sikap jujur adalah induk dari sifat-sifat terpuji. Keuntungan sifat jujur adalah orang yang jujur akan disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan mempunyai banyak teman, karena jujur akan membawa banyak kebaikan. Oke, sekarang kita mari mengerjakan kuis bersama-sama. Sudah siap?
Kita berdoa dulu ya. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Soal yang pertama, apa gelar Nabi Muhammad SAW yang berarti dapat dipercaya? Apakah Al-Hasir, Al-Amin, atau Al-Mahi? Oke, siapa yang menjawab Al-Hasir? Kita lihat apakah jawabannya benar. Wah, ternyata salah. Kemudian, apakah Al-Amin? Good job. Ternyata jawabannya Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Kemudian kita akan melanjutkan soal nomor 2. Berikut ini, manakah yang termasuk sikap terpuji? Apakah mencuri, berbohong, atau jujur? Jujur. Oke, good job. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah habis. Demikian materi pada hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu berperilaku jujur dan selalu melakukan perilaku terpuji. Demikian, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.